Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua di rumah ataupun yang mengikuti ibadah tatap muka di gereja. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita minggu ini diambil dari Injil Markus 13 ayat 1 sampai 8 dengan tema waspadalah, jangan sesat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, kini banyak negara berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi, pencakar langit, untuk memperlihatkan kemajuan bangsanya. Bahkan keindahan gedung-gedung itu justru telah menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjunginya. Kita pun pasti akan terpesona apabila melihat keindahan, kemegahan gedung-gedung pencakar langit itu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwa semuanya itu akan berlalu. Bagaimanapun keindahan, kecanggihan bangunan yang dibuat manusia, sesungguhnya semuanya itu ada batasnya. Semuanya itu akan runtuh, berakhir pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ingat, rumah yang kita bangun sebagus apapun, mobil, kereta, harta benda yang kita miliki, ingat, itu pun pasti akan berlalu. Sementara saja sifat. Konteks firman Allah hari ini, para murid Tuhan Yesus dan orang banyak sibuk mengagumi bangunan bait Allah yang didirikan oleh Zerubabel dan Esra. Bangunan bait Allah ini kemudian direnovasi kembali dengan megah oleh Herodes pada tahun 20 sebelum Masehi. Kemegahan bait Allah membuat para murid kagum. Kenapa? Karena lapisan emas yang menghiasi seluruh bangunan bait Allah tersebut luar biasa. Saat matahari menyinari bait Allah itu, maka akan memantulkan cahaya keemasan yang berkilau-kilauan. Sungguh sangat indah. Dan inilah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi pada masa itu. Setidaknya satu kali dalam 1 tahun, orang-orang Yahudi di perantauan akan kembali ke kampung halamannya dan beribadah di bait Allah ini untuk merayakan Paskah. Saking megahnya bait Allah ini, di perantauan pun orang Yahudi beribadah dengan berkiblat ke arah bait Allah di Yerusalem. Barangkali ini ada kaitannya dengan arah kiblat masjid. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka keliru
Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Allah hanya hadir di bait Allah orang Yahudi di Yerusalem. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam ayat 2, lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hendak mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa ingin menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Artinya, kehadiran Tuhan tidak bisa diperangkap dalam batu-batu bangunan bait Allah, semegah apapun itu dibangun. Sekali lagi, kehadiran Allah tidak bisa diperangkap dalam bangunan bait Allah buatan tangan manusia, secantik, semegah, seindah apapun itu. Buktinya dalam Yehezekiel pasal 10 ayat 1 sampai 22 bisa nanti kita baca. Di situ disebutkan bahwa Allah pernah meninggalkan bait suci orang Israel karena leluhur mereka berdosa kepada Allah. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat 5, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 6 dikatakan Yesus akan datang pengajar-pengajar sesat yang mengatakan bahwa jika terjadi perang dan gempa bumi, itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ayat 8. Tetapi kata Yesus, jangan kamu gelisah. Semua itu memang harus terjadi, tetapi itu bukan kesudahannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, waspadalah. Banyak pengajar-pengajar pada masa konteks firman Tuhan ini sampai pada hari ini juga. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang terlalu maju untuk mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Waspadalah. Semua itu harus terjadi, tetapi itu bukan kesudahannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang perlu kita renungkan melalui firman Allah hari ini? Kini, banyak orang Kristen yang bangga akan harta miliknya, rumahnya, mobilnya, pakaiannya yang high class. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa kebanggaan kita itu semua hanya terbatas, limited edition sifatnya. Makanya dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, untuk segala sesuatu di bawah matahari ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Terbatas. Jika ajal kita tiba, maka semuanya akan berlalu. Kapankah ajal kita itu akan tiba? Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5, tak seorang pun yang tahu, seperti kedatangan pencuri pada malam hari. Artinya kapan saja bisa terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan lengah, waspadalah.
Hiduplah selalu menurut firman Tuhan. Jangan mau disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat. Yang kedua, ada juga orang Kristen masa kini yang gagal paham tentang bait Allah. Mereka menganggap semakin megah bait Allah, maka Allah akan hadir di sana. Sekali lagi Bapak Ibu, kehadiran Tuhan tidak dapat dikendalikan oleh manusia dalam kemegahan gedung bait Allah buatan tangan manusia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berpikir kalau rumah ibadah kita tidak megah, maka Allah tidak hadir di sana. Atau sebaliknya, Allah hanya hadir di rumah-rumah ibadah yang megah. Hati-hati. Karena itu, tema kita mengingatkan kita, waspadalah. Jangan sesat, tetapi hiduplah dengan bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin.